bahas apa nih kali ini Bapak? Terserah, bahas Jakarta lah. Ini yang lebih menarik lagi kita bahas apa ya? Bahas dinamika politik setelah Anies dicalonkan. Itu menarik sekali. Berarti Anies adalah demarkasi antara Sambo Dalam tanda petik Sambo dan yang bukan Sambo. Itu menurut Bapak bagaimana itu? Saya garis besarnya. Setelah peristiwa kasus Sambo dengan kematian Brigadir Joshua, itu membongkar beberapa hal penting yang disembunyikan. Di situ juga ada dana judi online yang cukup besar, ada jumlahnya fantastis. Ada 155 triliun. Tentu saja kalau dipertanyakan kepada apakah ada hubungan atau keterkaitan dengan Pilpres 2024, pasti pertanyaan itu akan hinggap di seluruh bangsa Indonesia. Uang itu yang pegang siapa? Kan begitu. Dan yang pasti adalah pihak yang atas nama pemerintahan. Apakah itu di partai politik, apakah itu di kepolisian, atau di mana? Nah, pertanyaan itu pasti akan muncul. Itu dari sisi bahwa kasus Sambo bukan hanya sekedar sebatas ada orang mati titik, itu tidak. Dan ini jelas-jelas melibatkan beberapa kasus mutilasi juga, korbannya 4 malah dengan cara membunuh yang sadis. Akan tetapi keterlibatan untuk membenarkan itu tidak ada. Ya sudah, memang mereka salah. Satu kekuatan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah yang berasal dari dalam pemerintahan, itu membuat rakyat bertanya-tanya, apakah alat-alat pemerintahan itu, apakah itu komisi-komisi, menteri-menteri, apakah mereka itu juga sunyi dari kepentingan politik partai? Ini jadi pertanyaan juga. Sehingga munculnya Anies diusung oleh Nasdem sama belakangan PKS dan Demokrat, itu seiring dengan kasus politiknya yang dalam tanda petik setengah dipaksakan oleh Firly Bahuri dan dibongkar oleh majalah Tempo. Ini sesuatu hal yang sudah telanjang bulat di pusat itu. Sudah telanjang bulat, ini arahnya ke perhelatan politik 2024. Sehingga kalau dikatakan Anies sebagai garis demarkasi antara yang dalam tanda petik Sambo dan yang bukan Sambo, inilah warna 2024. Sinyalnya sudah mulai terasa sekarang. Rakyat akan kemana? Akan ada partai Sambo dan partai bukan Sambo dalam tanda petik ya. Karena Sambo sudah menjadi simbol. Sudah menjadi simbol untuk satu keculasan, kecurangan yang sedang terjadi di dalam perpolitikan kita. Kalau tidak ada kematian Brigadir Joshua, mungkin ini masih terkubur sampai hari ini untuk 2024. Bagaimana grand design itu ya dibuat sedemikian rupa, bagaimana modus operasi personal yang mengatasnamakan negara, yang memakai sebuah lembaga ini Bapak. Ya, ini kalau saya runut ke dalam, saya membuat postulat atau membuat proposisi, kekosongan tafsir terhadap Pancasila ketika di dua era, Orde Lama dan Orde Baru, itu ada penafsiran. Pesanan dat. Kita lanjut lagi guys.
kekosongan tafsir itu di era reformasi, di mana di era Orde Baru dan Orde Lama terjadi monotafsir yang doktrinatif. Sehingga kalau disangka melawan itu, melawan kontra revolusi atau penghalang pembangunan, itu orang pasti sudah dicari subversif, sudah ditahan, sudah atau dibunuh. Yang itu berakhir dengan hilangnya beberapa aktivis seniman, ya. Itu Orde Baru. Nah, sekarang kekosongan ini juga akhirnya akan mencari alat untuk memberangus atau menihilkan oposisi. Tapi modelnya itu sudah memakai alat negara, yaitu penyidik. Sehingga misalkan Cebong kampret, John Ruh Ginting itu kampret, dia masukkan ke penjara. Denny Siregar cebong, dia dilindungi. Eka Kuntadi lindungi. Ade Armando, Abu Janda lindungi. Karena ini jadi penyidik itu membelah, sebagai dia anak panah yang membelah antara yang cebong diselamatkan, yang kampret dipenjarakan. Itu terjadi di dalam dekade kita sebelum ini. Jadi kalau dikatakan Anies menarik satu garis demarkasi untuk suatu isu besar 2024, itu rakyat sudah mencari. Apalagi di kasus Kanjuruhan Malang, rakyat ketika gas air mata itu banyak sekali membunuh di dalam, walaupun dari Menko Polhukam atau dari Presiden bilang begini-begini, rakyat dia punya tafsiran lain. Karena di depan mata yang banyak menyebabkan kematian itu adalah penyemprotan gas air mata. Orang kaget, bergerak sama-sama, akhirnya berdesakan, habis nafas kan. Nah, di ruang politik itu menimbulkan pertanyaan, itu by insiden atau by design? Ya itu pasti ke sana kalau di politik. Kalau misalkan ini by design, itu sebetulnya dari siapa diarahkan ke siapa? Apakah dari polisi diarahkan ke Presiden Jokowi? Nah, di politik akan menimbulkan tafsir-tafsir politik. apakah ada perlawanan, Bapak? Dari pihak polisi kepada presiden? Tentu saja presiden tidak akan membenturkan itu, makanya dia sudah berpidato bahwa yang salah itu pintu sama tangga. Kan begitu. Dan stadion. Ya, tangga stadion. Nah, itu sinyal yang secara tafsir politik akan dimaknai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sehingga survei yang sudah mengemas menjadi 3 nama besar, Prabowo, Ganjar, Anies. Ketika orang mulai mendeteksi ada satu partai yang dalam petik tanda petik itu berbau Sambo, dia pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat yang selama ini menggunakan alat-alat kepemerintahan untuk mencari suara, dengan menebang lawannya, dengan mengolah pakai alat-alat ini oknum-oknum yang bermain pilkada. Jadi tim sukses jadi stres kalau aparat oknumnya itu ikut jadi pemain. Mereka harusnya jadi wasit. Di dalam sejarah politik Indonesia ini memang bukan barang baru. Akan tetapi di zaman Soeharto juga sama, guru-guru itu kan jadi kader Golkar semua. Begitupun ada istilah ABG, ABRI, birokrat, Golkar. Ya otomatis kalau dibilang birokrat ya seluruh pelaku-pelaku pemerintahan ya terlibat untuk memenangkan Golkar. Itu dulu sejarah itu ada. Nah akan tetapi karena sekarang memakai alat yang
perangkap penegakan hukum, akhirnya yang dikorbankan itu hukum. Sesuatu yang sangat penting di dalam negara ini sebagai simbol daripada keadilan. Sehingga ketika hukumnya dijadikan alat, otomatis keadilannya akan terbengkalai. Akan terjadi seperti itu. Makanya kalau ini diterus-teruskan, hukum menjadi satu alat untuk selain fungsinya yaitu suatu penegakan, namanya hukum ini kan rasionalitas. Seperti itu. Ini terbentur di dalam kasus Anies yang sudah dicalonkan untuk calon presiden. Rakyat bisa akhirnya membaca, kok mainnya seperti ini. Wah, secara etika itu tidak bisa, Bapak. Ya, ini akan menjadi satu tontonan bersama, akan diolah oleh masyarakat sendiri. Wah, kalau begini caranya, berarti era reformasi ini yang mengagung-agungkan demokrasi, malah justru terbunuh demokrasinya oleh cara-cara yang seperti ini. Bisa-bisa presiden ke depan juga akan mengangkat isu dekret. Karena praktek partai-partai politik sudah terjebak dalam oligarki. Sudah pemainnya sudah apa yang seperti Gus Dur dikatakan tikusnya sudah menguasai lumbung. Berarti ya lumbungnya dibakar aja. Apa Bapak melihat kasus yang geng Sambo ya? Ini apakah cuma sampai di situ saja? Kenapa tidak pernah kita kaji lebih ulang korelasinya antara Sambo, CS, geng Sambo dengan selama ini partai yang memakai kekuatan itu? Itu kenapa tidak pernah terkesan ditutupi? Tidak ditutupi. Ini kan dengan dipicu atau ada trigger yang ternyata kemudian ada satu kasus. Ya kalau orang terbunuh ya sudah pembunuhnya diproses kan itu saja. Tapi ini kan mau dilindungi. Ternyata ini terlibat, ada ini terlibat. Wah, hampir semua terlibat kan. Wah, kalau begitu pertanyaannya, adakah yang tidak terlibat? Kok kasus begini bisa sampai panjang sekali? Kan begitu. Itu yang tersimpan dalam benak rakyat. Sehingga dari tanda tanya itu akan berefek kepada tanda tanya lain. Apalagi sekarang presiden yang sudah dicalonkan oleh partai pun dicari-cari kesalahannya. Nah kalau begitu berarti alat penegakan hukum itu hanya untuk mencari, merobohkan lawan-lawan. Cuma di zaman Soeharto dulu kan pakainya itu kan pakai subversif. Nah, sekarang langsung pakainya adalah pakai partai politik melakukan satu kaplingan pos-pos jabatan kementerian maupun jabatan strategis lain di bawah orang-orang mereka yang mereka mungkin saja membuat perjanjian-perjanjian tersembunyi seperti itu. Sehingga si pemilik perjanjian ini akan meminta korban-korban lawannya, bawa kepala mereka ke saya, kira-kira begitu. Iya. Kalau kasus Kanjuruhan, kita lihat kan ketua PSSI-nya Sambo, Kemendagri Sambo, ketua KPK Sambo. Nah, itu kan bahasa masyarakat dalam tanda kutip, Bapak. Kita pakai kata dalam tanda petik Sambo ini sebagai suatu fenomena baru. Artinya ada pelompatan dalam bahasa ilmu sastra itu majas. Majas ya. Itu namanya metafora. Jadi ketika disebut kata Sambo itu bukan orang bernama Sambo yang kemarin terlibat dalam sudah bukan makna itu lagi. Tapi maknanya adalah satu kekuatan, bukan harus polisi, bisa partai politik, bisa juga kementerian-kementerian. Jadi itu yang namanya satu konsepsi. Jadi akhirnya pikiran rakyat membuat imajinasi baru antara yang Sambo dan yang bukan Sambo. Nanti ada bukan cebong kampret lagi. Rakyat membaca hal baru, 2004 akan terjadi satu embrio imajinasi, yaitu embrionya adalah yang Sambo dan yang bukan Sambo.
Anies menarik garis demarkasi ini. Sudah, silakan. Yang Sambo mana, yang bukan Sambo mana. Ini garisnya di sini. Kira-kira begitu imajinasi politik 2024. Dan rakyat sudah identifikasi ya, Ya, partai-partai mana yang terafiliasi. Iya, seperti itu. Mana yang masih tunggu, kalau kita di Papua bilang hitung ombak. Kalau di gunung hitung awan dulu. Pesawat putar dulu, nanti awan sudah ada celah baru masuk mendarat. Ada yang seperti itu juga. Artinya lihat-lihat. Sehingga di Pilpres itu ada yang menghendaki dua. Kalau dua ini kan langsung pakai kekerasan. Karena dua front saja. Kalau tiga kan agak mulai longgar. Tidak mungkin lagi dibelah oleh cebong kampret. Seperti itu. Sehingga lebih lunak. Tidak terlalu gaduh. Dibilang satu saya Pancasila, yang kau bukan Pancasila. Itu kan cara membelahnya kan seperti itu. Artinya ideologi bangsa ditarik jadi alat. Itu sebenarnya pisau pusaka, tapi kau bawa pergi ke dapur untuk potong-potong sayur kan begitu. Ya, kayak ketong juga kalau misalnya mengkritik rezim dengan kebijakannya kita ditulis seperti itu Bapak tuh. Itu politik lain itu. Jadi alat untuk menumpas oposisi. Sebetulnya kan bahasa oposisi itu kalau di bahasa kampus itu namanya diskursus. Diskursus itu saling malang melintangnya ide. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan itu dibangun dalam diskursus. Kalau tidak ada kontradiksi, tidak mungkin akan ada penambahan ilmu pengetahuan. Seluruh disiplin ilmu pengetahuan itu dibangun oleh diskursus. Nah, diskursus dalam konteks politik itu adalah oposisi. Itu yang diterapkan kalau di Amerika Partai Demokrat, Partai Republik. Itu sebetulnya konsep itu. Walaupun pada akhirnya yang punya Partai Demokrat dan yang punya Partai Republik pendananya sama juga kan. Sama di kita juga sama. Banyak partai yang punya dana ya orang itu juga kan. Kalau Bapak melihat konteks Papua bagaimana? Antara Sambo dan Sambo ini. Ketika Anies menarik garis demarkasi ini, Bapak. Anies agak sulit di Papua karena dia terlibat di kasus Pilkada Jakarta yang di situ isu politik yang ditebarkan adalah persoalan agama. Dia harus obati itu dengan wakil dari NU, misalkan Yeni Wahid. Nah, itu akan tutup. Dari secara isu politik dia akan cukup menang. Harus seperti itu. Karena bagaimana kerasnya isu agama yang sangat melukai pada saat kasus Al-Maidah 51. Orang masih ada yang memori itu. Tapi persoalannya sekarang ini kan setelah munculnya Sambo dan rakyat semua membaca, ya, mana yang akan lebih kuat? Pasti ya ini akan menjadi satu dinamika pemikiran di kalangan masyarakat bahwa kalau sampai hukum yang menjadi dipakai-pakai oleh oknum untuk menumpaskan lawan-lawan politik, untuk mencari suara, untuk memenangkan mereka punya calon bupati. Akhirnya setiap tim sukses akan stres kalau dia berhadapan-hadapan dengan satu calon yang di backup oleh oknum aparat kepolisian. Jadi kasihan. Banyak kejadian Bapak. Banyak kejadian. Terutama di Papua, karena di Papua ini kan tempatnya juga masih harus pakai pesawat, rawan, harus tidak seperti di Jawa lah. Kalau di Jawa kan semuanya bisa lancar transportasi, tidak ada daerah pedalaman. Apalagi kita berhadapan dengan tekanan-tekanan pelanggaran hukum. Ya justru itu, kalau Pak Mahfud mau bicara keadilan, kalau mau tuntas bicara keadilan soal Papua, bicara sejak tahun 60-an. Karena seluruh waktu ini dekade demi dekade itu yang ada ketidakadilan. Bicara semua. Jangan hanya ini begini, hanya seolah-olah orang itu untuk dikorbankan saja sebagai opini. Ditangkaplah Omaleng, ditangkaplah ini, ditangkaplah ini. Untuk supaya pemerintah pusat serius.
kita tidak pernah buka yang sebenarnya. Ketika Soeharto pertama kali jadi presiden tahun 67, kas kosong. Uang untuk jalankan negara dari mana? Kalau bukan dari kontrak karya. Yang 3 minggu setelah dia dilantik itu kontrak karya dilakukan. Mendadak bikin satu payung hukumnya itu, undang-undang penanaman modal asing. Langsung Menteri Energi Pertambangan tanda tangani kontrak. Dapatlah uang pertama untuk melanjutkan pemerintahan bangsa besar Indonesia ini. Dari situ kalau kita mau bicara tentang uang di Papua, jangan setengah-setengah. Ayo Bapak, kita kopi dulu. Ya, guys, kita ngopi dulu. Ini menarik sekali Bapak kalau kita lihat gerakan geng Sambo ini ya. Yang mereka menguasai institusi negara, lalu berangus lawan-lawan politik. Nama itu sudah menjadi nama metafor terhadap suatu kecenderungan di mana rakyat selama ini dikorbankan. Sudah 2 tahun COVID, ya sementara dipukulilah pedagang, rakyat kecil apa, baru lewat rakyat ini seperti kayak masuk lorong neraka. Baru belum sembuh dengan ini, ekonomi masih merayap lagi, sudah timbul banyak hal lagi. Yang semuanya dia punya bunyi musik itu ditabur dari Jakarta semua. Makanya kan Pak Mahfud banyak yang tantang seperti dari Pak Faisal Assegaf. Pak Mahfud tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Berkata-kata yang banyak menyakiti. Bahkan terlalu baperan sekali pemerintah. Ya, tidak bisa. Nah, kasus Sambo itu yang penting pelakunya sudah dihukum, jadi sudah, nanti semuanya tentang motifnya nanti tidak seperti itu. Ini ada rakyat mengkaitkan dengan banyak hal, perkembangan internasional, di mana perang Ukraina dengan Eropa yang sekarang rakyat setengah mati, listrik tidak terbeli. Karena listrik bagi mereka nyawa. Di sana mereka punya musim dingin. Kita tidak ada musim dingin. Kita tidak terancam oleh kematian gara-gara subuh. Kalau kau di sana musim dingin dan kau tidak punya pemanas, ya kau sudah, itu malaikat pencabut nyawa sudah jemput kau sudah. Anies, garis demarkasi antara Sambo dan non Sambo ya. Sambo dan bukan Sambo itu akan garis demarkasinya itu Anies. Anies adalah garis demarkasi. Baru persoalan Anies saat ini kan, kalau kita lihat di berita Tempo ya, KPK terkesan sebagai alat jegal, sudah dipakai sebagai alat politik, partai penguasa. Lalu kita tarik dia punya garis demarkasi, korelasinya antara pusat dan Papua ini bagaimana? Karena Anies dengan Lukas ini kan 11-12. Iya, kalau untuk Papua itu sebetulnya kita masih tetap saja pro kontra. Pro kontra karena banyak juga yang di Papua kan cara berpikirnya itu ini yang sekeliling Pak Lukas ini makan kenyang. Itu yang di luar ini tidak dapat apa-apa. Sementara yang di sekeliling sedikit. Sedangkan yang anak-anak tim saja banyak yang masih jalan kaki abu. Apalagi yang di lawan politik, otomatis kan biar saja dia ditangkap. Kalau di Papua masih rasionalitasnya masih terbawa oleh karena yaitu kita di sini. Tapi di Jakarta, Tempo kan membuat investigasi ini. Jadi investigasi itu merangkai seluruh data-data dan peristiwa. Kalau tahu itu mungkin dikatakan belum mutlak kebenaran, tapi semua dokumennya lengkap. Bahwa itu sudah dipaksakan, tidak ada temuan tapi hanya administrasi. Cari orang ahli di situ untuk
bagaimanapun Anies harus masuk. Nah, ketika ini ditampilkan di panggung paling tinggi, yaitu di Jakarta, loh kok mainnya kayak gini? Sudah, kita tonton saja. Semakin ada pemanggilan-pemanggilan itu, tekanan dari masyarakat karena akan semakin tinggi. Apakah sudah punya jumlah polisi yang untuk menghalau seluruh masyarakat yang akan tumpah di situ? Masyarakat yang bukan Sambo akan tumpah di situ. Bisa-bisa kantor KPK dibakar itu. Bukan hanya itu, KPK justru kan banyak berita itu sedang dia dibawa ke suatu situasi supaya rakyat sendiri yang akan menutup. Karena sudah itu sebetulnya kan kita tidak sampai ke sana. Dia bagus, biarkan dia ada, cuma dia harus bekerja minimal itu seperti awalnya lah, kerjanya bagus. Kan KPK sendiri mengalami penurunan, undang-undangnya dirubah sama DPR, ya sama rejim juga. Bisa jadi DPR hasil pemilu 2024 dia kembalikan lagi KPK kepada marwahnya, akan tetapi ya kerja jangan kerja tangkap tangan itu kan sebetulnya kerja yang harusnya kejaksaan sama kepolisian. OTT itu ya. Itu namanya menangkap di hilir. KPK harus berani masuk ke atas, ke hulu. Karena masalahnya banyak ada di hulu. Partai politik harus membayar mahar. Orang yang mau calon harus membayar mahar ke partai politik. Itu gratifikasi. Obrak-abrik di situ. Jangan ada lagi uang-uang mahar. Itu pangkal dari mereka ini nanti akan semakin ke sini harus curi. KPK harus jelaskan mana itu gratifikasi, mana uang terima kasih, mana itu fee, mana itu komisi 10%, nama yang berbeda-beda ini kan barang itu bupati harus ambil karena apa? Harus bayar utang. Bayar masyarakat. Seperti itu. Justru dia harus main di hulu. Kalau main di hilir itu ya mainannya yang kecil-kecil itu. Kejaksaan yang mainannya di reskrim sus lah, itu mainannya itu. Tidak perlu KPK main terlalu ke bawah, main di hulu sebagai sumber. Kalau sungai itu, kalau hulunya itu sudah terkendali ya ke bawahnya juga akan terkendali. Jadi Bapak melihat situasi saat ini bahwa psikologi masyarakat ini sudah terbelah ya, antara Sambo dan non Sambo. Sudah terbelah. Dan itu akan mewarnai elektabilitas maupun cara masyarakat memilih. Ini akan sebetulnya kalau saya runut akarnya dari suatu orde yang tanpa tafsir itu. Orde tanpa tafsir karena presidennya harus keluar uang banyak, jadi dia tidak sempat bagaimana menafsir yang cocok dengan keadaan ini. Karena malah dia membuat BPIP kan, sedangkan BPIP ini kan ibarat dalam pohon itu ranting. Sedangkan posisi falsafah bangsa itu adalah posisi akar, dia fondasi. Akar ditaruh di ranting kan, kayak anak kecil. Itu karena kekosongan tafsir jauh lebih berbahaya daripada falsafah bangsa ditafsir secara tunggal, secara monotafsir, dan indoktrinatif. Sehingga akan diisi oleh alat apapun yang untuk menghabiskan oposisi. Posisi dalam tanda petik ya, dalam pemahaman yang ya sebetulnya harus ada supaya ada pendapat kedua. Second opini kan dihasilkan dari arah itu. Itu yang banyak penjelasan yang harus kita isi.
periode 2024 itu akan terisi oleh dari mulai sekarang. Jadi rakyat saat ini itu seperti menghendaki perubahan rezim ya, terutama dari cara pemerintahan yang selama ini didominasi oleh partai penguasa. Ya, reformasi kan ada dua saja, SBY, Jokowi. Sama SBY juga karena dia tidak menafsir terhadap tafsir terhadap falsafah bangsa. Dia ini meraba-raba. Dia memakai bahwa rakyat butuh anti korupsi. Itu yang dia blow up. Jadi menanamkan satu suasana batinnya anti korupsi. Dia tangkapi juga dia punya anak-anak buah. Walaupun terakhirnya juga terbukti bahwa wah ini dia punya agenda sendiri juga di dalam gitu. Hanya terjadilah ada luar biasa di dalam juga ada itu realita ya. Kemudian selain menanamkan suasana anti korupsi, dia mencoba untuk membagikan BLT sebagai satu ide baru. Ya sebetulnya itu seperti saweran saja, kalau di Jawa itu dangdutan terus nyawer gitu. Hanya itu saja. Tidak akan merubah apapun karena tidak ada konsep di situ. Nah, kemudian sekarang ditiru juga kan oleh Jokowi. Terus selain BLT sama anti korupsi, ya pencitraan. Pasang angka-angka, baliho-baliho. Ya karena apa? Karena tidak menafsir itu. Gagal untuk menafsir karena ya kalau mau kayak Soekarno nanti ujungnya kayak gini, kalau mau kayak Soeharto nanti ujungnya kayak gini. Ya lebih tidak menafsir. Sampai hari yang ada ini kita tidak menafsir. Itu yang saya ada bikin catatan kaki dan komentar terhadap tulisannya Rocky Gerung, Pancasila ide penuntun bukan ide pengatur. Tapi masih kurang 2 edisian lah terakhir. Saya temukan itu di situ bahwa kondisi kekosongan tafsir di era reformasi ini adalah kondisi terburuk bangsa Indonesia. Ditafsir secara tunggal dan secara doktrinatif itu jauh lebih baik daripada kondisi tanpa tafsir, yang akhirnya sembarang alat dipakai. Akhirnya kan rusak. Kalau harapan Bapak, andai misalnya Anies terpilih itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita masuk dalam barisan ini, non Sambo ya. Pertama, Anies harus dekrit karena ini partai politik semuanya sudah berkubang dengan lumpur oligarki. Harus dekrit kembali ke Undang-Undang 45. Harus berani. Kalau untuk rakyat ya, harus berani. Ya artinya oligarki itu masih boleh, tanam modal masih boleh, cuma jangan makan banyak-banyak. Kasihan ini rakyat kan setengah mati kalau semuanya diambil. Tapi sistem sekarang kan seperti itu, Bang. Tidak, masih ada sistem alternatif. Kita bisa lihat Rusia, apa yang ada di sana. Kita masih bisa lihat Iran, kita masih bisa lihat Cina, penduduknya jauh lebih banyak. Kenapa lebih makmur dan sejahtera? Ya kenapa mereka makmur? Karena masalah pengaturannya bagus. Ada banyak. Sehingga di mana titik perang Ukraina itu yang berperang sebetulnya 2 gagasan besar. Gagasan unipolar melawan multipolar. Di mana seluruh dunia ketiga ini sedang menunggu kekalahannya blok barat. Karena kalau blok barat kalah berarti orang tidak akan ganggu lagi dunia ketiga kan. Ya. Semua kita carut marut kacau balau ini karena selalu diobok-obok terus oleh Amerika dan kawan-kawan. Ya, yang menampilkan diri sebagai polisi dunia, mengkontrol media, mengkontrol partai politik, mengkontrol angkatan bersenjata kita. Akhirnya sudah jelas-jelas di situ ada kemanusiaan, ada keadilan, ada peradaban, tapi kayak tidak digubris kan. Kayak bunuh orang seenaknya saja. Sebenarnya besar sekali harapan saya
ketika yang 2 periode ini kan saya anggap saja ada periode yang hilang. Ada kepemimpinan baru. Ya, periode Pak Jokowi itu yang menyisakan bagi orang kecil mungkin ada bendungan, akhirnya dapat air, bisa tanam padi, kemudian ada jalan tol yang kalau dulu mudik macet sekarang tidak. Kalau rakyat kan nyatet yang kecil-kecil saja. Cuma kan sekarang dia digugat identitas diri, digugat ijazah palsu. Nah, terus kalau dia sudah lengser, siapa yang mau lihat dia? Itu betul palsu kah, tidak kah? Kan kalau kita sekolah kan kita jelas, ibu guru kita juga jelas. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Tidak perlu menjadi satu hal yang sekarang menjadi satu viral. Sehingga orang mempertanyakan, kalau begitu kalau dia ijazahnya palsu nanti dia presidennya sah atau tidak? Ya harus sah, tetap presiden sah. Tetap sah. Karena banyak bahaya kalau dia tidak sah kan gitu. Ya mungkin dia tipu lewat masalah itu, nah ya dia dihakimi secara moral. Iya kan? Karena akan terjadi efek yang lebih buruk kalau dia dinyatakan tidak sah. Ya satu contoh, dia kan mengangkat Menteri Agama. Terus Menteri Agama mengangkat KUA menikahkan orang. Nah, kalau mereka semua tidak sah, nanti anak-anak ini statusnya apa? Ya harus sah kan gitu. Sah. Terkait kekuatan asing yang mewarnai hiruk pikuk Pilpres 2024 itu bagaimana, Pak? Saya pikir asing dalam hal barat itu sekarang tidak pernah kita di suasana seperti sekarang. Karena kalau kita pantau terus berita Eropa ya, di Telegram maupun di Twitter, dalam sejarah ini Eropa baru kena dapat yang seperti sekarang ini karena perang Ukraina. Krisis ekonomi. Mereka juga masih sibuk dengan rakyat. Bisa aja rakyat kasih turun orang semua. Ancamannya kematian. Energi dan pangan yang menjadi masalah. Mereka makan roti. Lah gandumnya dari Rusia dan Ukraina. Sementara dong dua perang. Mau dapat gandum dari mana? Akhirnya harga naik. Belum lagi pemangkasan produksi minyak dari OPEC. Yang satu hari 2 juta barel, mungkin kemungkinan turun. Ya, artinya kan OPEC ini sedang memberikan peringatan. Ya kamu stop sudah. Ya, stop. Kamu tidak ikut. Bela Ukraina hanya pakai kirim-kirim senjata saja. Nanti Putin kasih hancur dong senjata. Kau simpan baru Putin kasih rusak lagi. Mau sampai kapan? Ya, dan negara-negara OPEC kan ini hampir sebagian besar negaranya mayoritas Muslim. Iya, karena kan minyak ini tidak di seluruh muka bumi. Kayak minyak di Teluk gitu. Minyak di Teluk itu ya sekitar 15-20% minyak dunia itu dari situ. Nanti minyak Rusia sekitar itu juga. 10%. 10% ya. Dia penyuplai. Ya sudah, dengan itu saja kan berarti bisa jadi akan sekitar 30%. Nah sekarang negara semua kan membutuhkan energi. Nah, kalau di 30% itu masalah, ya otomatis gonjang-ganjing. Ini kita BBM subsidi antri saja mau masuk pom bensin 1 jam atau setengah jam baru bisa dapat bensin. Ini kesiapan pemerintah ya. Do yang bikin aturan, balik do yang bikin domi yang bingung. Iya, enak saja bikin aturan di atas itu begitu. Mau bilang aplikasi lah apalah. Kok harus sampai ke bawah? Ini karena memang ya itu tadi, perubahan di luar itu mempengaruhi ke sini. Ya memang siapapun pemerintahnya ya akan seperti ini karena
persoalannya terletak pada perubahan dunia. Kalau soal energi ya, sehingga kan banyak juga yang mengatakan apakah Pilpres 2024 itu akan jadi atau tidak. Banyak juga yang menyatakan, mempertanyakan itu. Karena perubahan dunia ini hitungannya detik demi detik sekarang. Yang sekarang sedang terjadi di Eropa. Itu kita kembali lagi ke tajuk Bapak. Bapak melihat fungsi-fungsi lembaga ini sekarang seperti apa ketika sudah dipakai alat sebagai alat untuk partai penguasa? Sebetulnya dari dulu juga terjadi seperti itu. Dari zaman Orde Baru juga terjadi. Kalau Orde Lama ini kan zaman Soekarno saja betul-betul memiliki pemerintahan yang dia kendalikan itu setelah dekret didukung oleh militer. Tapi 59 ke sini kan kita tata kenegaraannya kan masih Perdana Menteri. Jadi yang memegang eksekusi itu Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai simbol. Itu sampai 59. Nah, baru di zaman Soeharto itu ada ya tersentral. Baru berubah ke reformasi. Sehingga menggunakan institusi pemerintahan untuk kepentingan politik itu sudah melekat menjadi sejarah perpolitikan kita yang seharusnya semakin diperbaiki. Akan tetapi malah sekarang mengeskalasi dengan indikasi yang kuat memakainya itu memakai alat yang paling vital, yaitu hukum. Karena hukum itu adalah sila kedua itu mau kayak apa itu adanya di situ. Penegakan hukum itu yang disebut pro justisia, ruang suci untuk manusia mencari kebenaran. Itu yang dipakai jadi parah sekali, akan menimbulkan bias ketidakadilan yang sangat kejam. Ini apa namanya? Ini sudah paling brutal. Terlalu mahal. Sudah terlalu brutal. Ya, yang dipertaruhkan terlalu mahal. Ya, semoga ada pergantian rezim ini ya, pergantian kekuasaan dari yang lama ke yang baru ini ada perubahan sedikit Bapak. Ya, artinya terutama dalam pengelolaan tata negara. Mental partai politik, jangan mental mau panen. Kalau engkau duduk di situ mau panen, ya rakyat mau dapat apa? Ini berkaitan dengan mentalitas manusia Indonesia. Jangan bikin partai itu kayak PT. Kalau PT ini kan sudah jelas itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Saya tambahkan lagi Bapak, selain kos politiknya mahal, dalam ruang demokrasi ini kita diperhadapkan ya, kita berbenturan langsung dengan aparat ya, yang sudah bermain langsung di konteks pilkada, konteks politik. Ya, kalau di Papua terutama pilkada, ya. Kalau legislatif kan kursinya banyak, ya tidak terlalu kelihatan. Sehingga di dalam kita mengemas, ya ini kan kita kembali ke multi partai kan, suasana yang ada pada tahun 55. Kemudian dekret tidak ada ini, Soeharto membuat fusi hanya sisa 3 sampai di 97. Kembali lagi 99 multi partai. Kita sudah berapa pemilu multi partai lagi? 99, 4, 2009, 14, sudah 5, mau yang ke-6. Sudah yang ke-6. Artinya sudah yang ke-6 itu seharusnya sudah punya satu patron. Sudah punya satu gambaran ini yang cocok untuk kita. Dan sekarang kayak membatasi dengan parlemen threshold, partai kecil yang punya calon, kalau hanya calonnya di bawah 4% kan
nggak Tidak bisa lolos. masuk. Nah, kamu bikin aturan yang memberangus hak memilih dan hak dipilih. Akhirnya kan itu namanya sama saja menafikan orang. Akhirnya di presiden threshold juga sama. Yang tadinya 15 sekarang dibikin 20. 20. Akhirnya sudah. Yang besar-besar sudah mengelompok, yang kecil tidak bisa mencalon. Mau didesain untuk head to head. Tapi kondisi sekarang sudah terjadi 3 poros. Ya itu kalau diturunkan, kalau Pancasila itu 5 itu sudah presiden threshold 5% saja supaya masing-masing nanti teriak, oh saya juga mau jadi, sudah. Kalau mau jadi kok konsep mau apa kan tinggal begitu. Jadi ribut bicara konsep. Bukan ribut yang kayak sekarang saling menohok politik identitas, semua barang-barang yang susah tidak layak untuk digunakan juga diambil dari dalam kasih keluar untuk orang gaduh. Karena di balik kegaduhan itu ya mereka menuai manfaat. Lelah, rakyat tidak punya energi kalau dibenturkan di dalam hanya untuk memilih satu kursi presiden saja. Seluruh energi itu terbongkar semua, terserap. Ya, pasti ada yang merancang itu. Tapi kan kalau misalkan 5% kan, weh saya juga bisa nyalon ini, saya mau bikin ini, sudah biar demokrasi rame. Memang demokrasi rame kan. Tapi ada yang menganggap mungkin cara itu bagi dia nanti tidak menguntungkan. Jadi Ganjar yang sudah punya elektabilitas bagus dari tampilan apa, nanti dia akan dirugikan oleh partainya. Yang sudah teridentifikasi toh. Ya, karena Sambo. apa? Karena perilakunya di dalam mengorbankan hukum sebagai alat untuk tegaknya keadilan, sebagai alat-alat yang tugas lain. Ya. Seperti itu. Mau dulu. What? Ya memang ini era di mana Eropa sudah 500 tahun dia memegang hegemoni. Sementara panding padar kita dulu membuat satu simbol yang namanya itu di sila kedua itu rantai. Jadi mereka berimajinasi kita yang terbaik itu adalah seperti mata rantai. Jadi satu bangsa adalah satu mata rantai yang saling terikat, berkelindan dan bertali temali menjadi satu kekuatan internasional. Itu imajinasinya kira-kira begitu. Tapi imajinasi itu belum terbukti, belum menjadi realita. Dan justru perang Ukraina ini yang memunculkan mimpi itu, kelihatan ada dia punya bayangannya bahwa dunia ke depan itu adalah dunia multipolar, dunia tanpa polusi dunia, di mana satu bangsa itu adalah satu mata rantai yang berkelindan, saling terikat, kuat Dan setara. Dengan hancurnya Eropa, tanda-tanda itu semakin kuat. Persoalannya, apakah kita sudah mempersiapkan itu semua? Atau kita juga karena selama ini meniru Barat, kita juga ikut hancur juga. Ini PR untuk generasi sekarang. Demokrasi, hukum tata negara kita, semua kan berciplak di Barat. Bagaimana kalau budaya Barat ini runtuh? Apakah kita masih ke sana? Ya. Atau kita cari jalan lain? Ya sebetulnya kan kita punya satu contoh saja
Yang Rocky Gerung tanyakan dari sila pertama, ini sebetulnya sama, Gus Dur juga sama. Indonesia ini mau pakai negara agama atau negara sekuler kan gitu. Gus Dur bilang di antaranya. Agama bukan, sekuler bukan, jadi negara yang bukan-bukan ini. Gus Dur berseloroh. Rocky juga sama. Ini tidak. Tapi di dalam soal pendidikan agama, itu kan ada dua penyelenggara pendidikan. Yang satu Menteri Pendidikan, yang satu Menteri Agama kan. Tapi kan berjalan beriringan, tidak ada masalah. Yang satu SMP, yang satu sanawiyah, nggak ada masalah. Iya kan? Kenapa itu tidak dicoba di dalam hal lain? Misalkan sekarang, semua pintu masuk pendidikan harus dari polisi. Kenapa kita tidak membuat second penyidik kedua yang dikelola oleh selain penyidik polisi? Karena repotnya penyidik polisi itu ketika yang korban dan yang pelaku juga polisi, seperti kasus Sambo. Ayo putar di situ. Sambo bisa Sambo. Kalau ada second penyidik, ini ada aja. Sama dengan orang saya tidak ke SMP tapi saya ke sanawiyah. Begitupun seandainya misalkan pemilu pun seperti itu. Kita harus ada kreativitas pemikiran. Tidak perlu pemilu itu harus tiap 5 tahun yang main partai. Coba kita pakai irisan agama, kan lebih gampang. Sekarang kita ada 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Gus Dur kasih masuk Konghucu. Itu kan umatnya jelas. Iya kan? Sudah. Peraturan internasional keterwakilan itu berapa kan jelas. Oh berarti yang Muslim itu sekian. Iya kan? Kan ada semua di KTP. Bagi saja semua dulu. Nanti masalah pemilunya sudah pemilu ke dalam sendiri-sendiri. Iya kan? Pemilu sendiri-sendiri. Karena kursinya sudah ada, tinggal cari orang saja. Nanti di Kristen juga sama, di Buddha juga sama. Siapa yang mau duduk ya sudah kamu pilih orangnya saja. Kursi sudah ada. Nah, sehingga di satu yang partai juga nggak usah dihilangkan. Nanti kok tahun berikut baru kok yang main per partai, yang besok itu main per agama. Tidak ada masalah. Tetap yang duduk manusia juga. Artinya ada kreativitas. Sekarang kan kayak macam pengadilan agama itu hanya untuk orang cerai-cerai saja. Ya kalau penyidiknya sudah ada jadi 2, ya sudah ada second penyidik. Iya kan? Udah. Bisa dipakai. Bisa ada satu pembanding. KUHP-nya kan sama. Sehingga di mana orang mencari keadilan itu kalau di satu jalur dia buntu, dia masih akan mendapatkan ya, karena semua ini kan kembali kepada itu tadi, norma sistem kekuasaan. Ada pihak yang merasa dia adalah pemiliknya walaupun dia adalah shadow government, pemerintah bayang-bayang, itu yang mengelola ini semua. Sehingga kita ini sudah dikendalikan pikiran kita ini. Nanti tahun ini kau harus benci ini ya. Nanti 10 tahun ini kau harus benci ini ya. Itu sudah disusun semua. Apalagi dengan algoritma sekarang ini sudah kebaca semua. Setiap orang cenderungnya kemana itu sudah kebaca. Mungkin saya sudah masuk dalam konsep itu ya, frame Semua itu. orang, semua. Pertanyaan apa lagi? Sudah habis. Sudah habis.